Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita melewati bulan Rajab, bulan Sya'ban menuju Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan 2 bulan Rajab dan Sya'ban dan mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Karena Ramadan 2020 ini adalah Ramadan yang sangat luar biasa, yang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, walaupun cuma dengan COVID-19, semua kemaksiatan ditutup, tempat-tempat ramai-ramai ditutup agar umat Islam bisa memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan. Kalau Rasulullah SAW bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak," telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Iftaradallahu fihi siyam, Allah mewajibkan di dalamnya puasa. Tuftahu abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup rapat. Wasuffilatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ada ungkapan setelah itu, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan daripada Lailatul Qadar, sungguh dia menjadi orang-orang yang merugi. Oleh sebab itu, karena Ramadan sekarang ini adalah Ramadan yang sangat luar biasa, yang indah bagi kita, bagi keluarga, yang biasanya keluarga di bulan Ramadan suka pergi-pergi kemana-mana, maka Ramadan ini adalah Ramadan sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaannya. Oleh sebab itu, amalan-amalan apa yang harus kita siapkan ketika kita harus menghadapi kondisi seperti ini, ada mewabahnya virus corona ini. Yang pertama, amalan utama tentunya adalah puasa. Puasanya harus maksimal, insya Allah. Bukan puasa tidur, tapi puasa yang betul-betul beribadah kepada Allah, imsak dari semua kemaksiatan, imsak dari semua yang membatalkan puasa, imsak dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Kalau bisa puasa kita bukan sekedar puasanya orang amah yang tidak makan, tidak minum saat dari terbit fajar sampai terbit matahari, sampai terbenam matahari. Bukan sekedar itu, tetapi harus meningkat, yaitu untuk mencapai puasanya orang-orang yang khawas, orang-orang yang khusus, yaitu puasa dari bukan sekedar yang membatalkan, tapi puasa dari segala yang mengurangi pahala puasa. Ini yang pertama. Ketika kita di rumah, tentunya kita perlu memperkuat tilawatul Quran. Di bulan Ramadan tiada amalan yang paling afdol setelah puasa itu sendiri dari tilawatul Quran. Maka diharapkan tilawatul Quran kita sekeluarga, kalau bisa bermusabaqah, bapaknya, ibunya, anaknya, kalau ada cucunya dan menantunya, sudah harus mulai untuk membaca tilawatul Quran untuk bersama-sama. Bahkan kalau bisa, yang belum bisa baca Al-Quran diajari, yang sudah maka terus untuk murojaah, yang biasa menghafal bisa memurojaah hafalannya. Tilawatul Quran.
Kata Az-Zuhri, amalan yang paling afdol setelah puasa di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran. Yang ketiga, amalan ketika kita dalam kondisi wabah seperti ini, itu qiyam Ramadan. Yang biasanya qiyam Ramadan itu dilakukan di masjid, maka bagi orang-orang yang sekelilingnya tidak aman dari virus, boleh qiyam Ramadannya di rumah sekeluarga. Orang tuanya bisa jadi imam, atau menantu laki-lakinya bisa jadi imam, kemudian sholat tarawih bersama-sama. Tapi bagi masyarakat yang mungkin di daerah-daerah tertentu, seperti di pesantren, di beberapa daerah yang tidak libur, bisa asal aman bisa melakukannya di masjid. Untuk kita yang tentunya tidak memungkinkan sholat di masjid, kalau tidak aman, maka memaksimalkan sholat tarawihnya di rumah. Bagaimana sekaligus mendidik anak-anak kita bagaimana untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah. Yang keempat, amalan yang senantiasa kita lakukan sejak awal Ramadan, yaitu kita ajarkan pada anak kita, cucu kita, menanti Lailatul Qadar dari malam pertama. Karena hadis yang disampaikan di depan, fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam Al-Qadar itu. Maka diharapkan kita menjadikan contoh bagi anak-anak kita di rumah untuk memperbanyak ibadah di malam hari. Setelah sholat tarawih, istirahat, bisa mulai tidur jam 9, kemudian bangun jam 1, kemudian di situ bisa tilawatul Quran, bisa sholat malam, bisa sholat hajat, dan seterusnya, memperkuat ibadah di malam hari dalam rangka menanti Lailatul Qadar. Bisa dengan tilawatul Quran. Kemudian di antara amalan Ramadan yang disunahkan dan tidak pernah ditinggalkan Rasul adalah iktikaf. Untuk iktikaf ini memang disunahkannya di masjid jami'. Tetapi ketika dalam kondisi wabah pandemi COVID-19 ini, tentunya bisa melakukan iktikaf di ruangan tertentu. Kalau di rumah memiliki ruangan yang khusus untuk sholat dan diwakafkan untuk sholat, hanya untuk sholat saja, tidak untuk yang lain-lainnya, bisa iktikafnya di situ. Menurut qaul sebagian ulama, dalam kondisi seperti ini bisa menggunakan tempat sholat khusus di rumah itu untuk iktikaf di situ. Bagi yang tentunya mendapatkan situasi yang aman seperti di pesantren, bisa melakukan iktikafnya di masjid pesantren. Berikutnya, amalan-amalan Ramadan yang harus kita maksimalkan, bagaimana kita bisa berzakat fitrah secara online. Di mana masjid-masjid banyak membuka zakat fitrah secara online yang tentunya akan diterima oleh pengurus masjid atau pada lembaga zakat atau pada UPZ dan seterusnya. Kita bisa melaksanakannya dengan baik. Tentunya sesuai dengan harga yang kita makan. Kalau 2,5 kilo itu sekitar 40.000, ya 40.000 kita bayar untuk zakat fitrah. Lain daripada itu, amalan Ramadan yang biasa kita lakukan adalah memberi makanan kepada orang fakir miskin, yaitu untuk berbuka, untuk iftar, apa dan lain sebagainya. Maka untuk sekarang ini tentunya karena ada di daerah-daerah tertentu yang tidak dibolehkan untuk menebarkan iftar jama'i, maka bisa dilaksanakan untuk memberikan ke panti-panti asuhan, di lembaga-lembaga yang dipercaya bisa menyampaikan,
di mana di masjid-masjid juga banyak sekelilingnya orang-orang fakir miskin, maka bisa menggunakan ya sedekah untuk makanan ini di lembaga-lembaga, di masjid-masjid yang bisa dipercaya. Sebab memberi makan, memberi buka puasa itu pahalanya seperti orang yang berpuasa. Man fattara iman, barang siapa memberi buka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang puasa itu. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Amalan yang lain yang tidak kalah pentingnya sebagai seorang muslim adalah bagaimana dalam puasa, selama dalam kondisi menghadapi wabah ini, kita memperhatikan kesehatan kita. Perlu sehat, maka perlu untuk walaupun ibadahnya kuat, tilawahnya kuat, tetapi kesehatan harus dijaga. Kalau seandainya menjelang berbuka masih sempat untuk olahraga sekedarnya di depan rumah dan seterusnya, itu sangat indah untuk bisa melaksanakannya walaupun hanya beberapa menit sebagai upaya untuk menyehatkan tubuh. Sebab Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita ini menjadi orang-orang yang kuat. Dan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah dan lebih banyak kadar baiknya daripada mukmin yang lemah. Jadi kesehatan harus dijaga, apalagi menghadapi COVID-19 ini. Tentunya kesehatan tubuh, daya imunitas tubuh harus kuat, harus bertambah. Di antaranya adalah dengan olahraga, di antaranya adalah dengan berbuka yang cukup, ya sahurnya cukup, minumnya cukup sehingga menjadi orang yang sehat. Keistimewaan daripada Ramadan sekarang juga adalah bahwa kita insya Allah lebih perhatian terhadap keluarga. Biasanya bagi yang bekerja meninggalkan rumah pagi hari, datang sore hari, kadang-kadang buka puasanya di mana tidak bersama keluarga. Untuk sekarang ini kita mencoba beribadah secara maksimal untuk memperhatikan keluarga. Bagaimana keluarga kita ini menjadi keluarga yang betul-betul sakinah. Keluarga yang diidamkan oleh setiap mukmin ahli surga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita jadikan bagaimana keluarga kita ini menjadi keluarga imam, menjadi keluarga teladan dalam bidang ketakwaan, menjadi orang-orang yang soleh, solehah, menjadi contoh-contoh yang baik bagi umat. Dan ini kesempatan sebulan penuh diniatkan dari awal untuk bagaimana mendidik anak kita, keluarga kita semuanya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga indah kalau di dalam rumah tangga kita selama COVID-19 ini masih mewabah, masih menjadi pandemi, kita banyak mendengarkan tilawah, banyak mendengarkan zikir-zikir, istighfar, bukan malahan membuka TV selebar-lebarnya, musik selebar-lebarnya, kemudian film ini itu, YouTube dan seterusnya. Mudah-mudahan kita ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, harus semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah, dengan istighfar, doa, dengan banyak zikir. Kemudian tidak kurang pentingnya juga, karena kita mengharapkan mendapatkan keutamaan daripada Ramadan, keutamaan dari puasa, keutamaan dari tilawah, kita perlu tetap memperhatikan dakwah. Indah kalau masih sempat untuk mengirimkan kata-kata baik kepada saudara kita, mengirimkan ucapan-ucapan yang baik, hadis, ayat Quran kepada saudara kita. Kita berkuat. Jadi di rumah ini tidak ada yang dilakukan kecuali yang semuanya bermanfaat. Yang terakhir saya kira sebenarnya masih banyak
amalan-amalan Ramadan sekarang ini yang harus dimaksimalkan. Yang terakhir yaitu kita memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Kita perlu untuk melakukan muhasabah, mengevaluasi diri. Apa gerangan kira-kira yang menyebabkan kita ini diuji demikian berat dengan virus corona ini? Orang-orang banyak yang terlantar, orang-orang yang banyak di PHK. Apa kira-kira kita perlu untuk kembali kepada Allah, bertaubat, beristighfar. Mudah-mudahan Allah akan menghapus virus corona ini dengan segera. Sehingga apalagi kita bisa melakukan salat Id bersama. Sangat indah sekali. Sehingga syiar Islam betul-betul kentara, kelihatan. Saya kira itu amalan-amalan pokok di bulan Ramadan. Tapi jangan lupa kaitannya dengan sedekah, kaitannya dengan peduli dengan saudara kita. Saya kira masalah mudik itu bukan urusan yang individual, tetapi silaturahim itu yang paling penting. Dan silaturahim tidak harus datang orangnya, tapi bisa yang datang itu bantuannya, sedekahnya, bantuan untuk sekolah ponakan kita yang kurang, saudara kita yang kurang, dan seterusnya. Mudik tidak harus, tetapi silaturahim wajib untuk bisa dikuatkan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.